Pada Juni 2008 dia membunuh pacarnya yaitu Alexander dengan 29 luka tusuk dan luka tembak di kepalanya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang itu banyak banget terjadi tentang kasus pembunuhan yang akhirnya berujung kepada mutilasi, baik itu dilakukan oleh laki-laki ataupun bahkan perempuan. Nah, untuk alasannya itu nggak jauh-jauh melenceng dari hubungan asmara ataupun bahkan hubungan seksual. Nah, biasanya orang seperti ini itu dinamakan dengan psikopat. Psikopat adalah salah satu jenis gangguan jiwa yang mana mereka itu nggak pernah merasa bersalah di saat melakukan tindak kekerasan kepada orang lain. Namun sebaliknya mereka tuh kayak merasa puas ataupun merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan tersebut. Oke, ini dia psikopat-psikopat cantik ataupun wanita-wanita cantik namun sadis. Langsung aja ini dia videonya. Oke, yang pertama tuh ada Isabella Guzman. Nah, kasus ini tuh sempat menggemparkan dunia pada tahun 2020 kemarin. Isabella berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di Colorado. Dia itu menikam ibunya sebanyak 79 kali di leher dan di wajahnya. Dan menurut pengakuan ayah tirinya, sejak umurnya yang ke-18 tahun, Isabella ini itu udah sering banget bertengkar sama ibunya. Bahkan beberapa hari sebelum terjadinya pembunuhan, Isabella ini tuh sempat meludahi wajah ibunya dan juga mengancam ibunya dengan kata-kata, kamu akan membayarnya. Nah, beberapa hari setelahnya, Isabella ini itu kembali untuk menyerang ibunya yang di dalam kamar mandi. Dia langsung masuk. Nah, disitulah dia serang ibunya. Dia tikam ibunya di leher dan di wajah hingga meninggal. Nah, beberapa saat kemudian datanglah si ayah Isabella. Pas dilihat dari luar kamar mandi kok ada darah. Nah, pas dibuka ternyata ibunya Isabella yang sudah meninggal. Nah, meskipun pada awalnya Isabella ini tuh didakwa sebagai pembunuh tingkat pertama, namun pada akhirnya dia itu dibebaskan oleh pengadilan dikarenakan kondisi kejiwaannya dan dibawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. Dan menurut dokter dia itu mengidap penyakit skizofrenia paranoid. Nah, buat kalian yang belum tahu skizofrenia paranoid, dia itu kayak semacam penyakit halusinasi yang mana mereka yang mengidap penyakit ini itu kayak merasa bahwa dirinya itu lebih kuat, lebih hebat, dan bahkan memiliki pengaruh besar dari musuh-musuh khayalan mereka lewat halusinasi yang tidak nyata yang mereka alami. Oke, next. Oke, selanjutnya tuh ada Amanda Nock. Amanda Nock itu merupakan salah satu wanita yang dijuluki sebagai psikopat cantik. Amanda lahir di 9 Juli 1987 di Washington. Amanda membunuh teman sekamarnya itu dengan cara yang keji. Pada Desember 2007, Amanda menyayat tubuh korban ataupun tubuh teman sekamarnya itu dengan cara yang brutal. Alasan Amanda membunuh teman sekamarnya itu dikarenakan temannya itu tidak mau melakukan hubungan seksual dengannya. Nah, sehingga pada Desember 2009, Amanda didakwa melakukan hal yang brutal kepada temannya dan dijatuhi hukuman penjara selama 26 tahun. Tetapi pada tahun 2011 dia dibebaskan setelah proses banding. Jadi ini tuh kayak kita itu pergi jauh-jauh merantau terus ketemu sama orang asing, terus tinggal satu kos sama dia yang sudah kita anggap sebagai teman, sahabat, bahkan saudara kita, tapi dia sanggup melakukan hal tersebut pada kita. Ingat, kejahatan tidak hanya terjadi di saat adanya niat pelaku, namun bisa juga di saat adanya kesempatan. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada Jodi Arias. Jodi Arias merupakan seorang fotografer cantik. Dia itu dikenal lemah lembut, periang, dan humble oleh orang-orang di sekitarnya. Namun siapa sangka pada Juni 2008 dia membunuh pacarnya yaitu Alexander dengan 29 luka tusuk dan luka tembak di kepalanya. Arias dihukum karena pembunuhan tingkat pertama pada Mei 2013 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada April 2015. Next.
Oke, yang terakhir tuh ada Elizabeth Bathory. Eliza lahir pada, dia merupakan bangsawan di kerajaan Hungaria. Dia dikenal sebagai pembunuh berantai yang paling kejam pada tahun 1585 sampai 1610. Elizabeth juga telah membunuh 600 perempuan muda yang tidak bersalah. Dia itu membunuh orang apa bunuh nyamuk sih? Tega banget sih. Dia dinobatkan sebagai pembunuh berantai yang paling produktif sepanjang sejarah. Nah, untuk metode eksekusinya pun itu sangat kejam. Eliza akan menyiksa korban-korbannya itu dengan menelanjanginya, terus memaksa mereka memakan daging-daging mereka sendiri, terus menusuk mereka dengan jarum hingga membakar wajah mereka. Nah, penyiksaan ini itu berlangsung-langsung hingga berminggu-minggu, dan banyak korban yang mati dikarenakan kelaparan dan kesakitan. Dan cerita yang beredar, si Liza ini itu mengambil darah dari korban-korbannya itu untuk dia mandi dan untuk diminum, yang katanya itu bisa membuat dia itu lebih awet muda. Nah, pada tahun 1611, Elizabeth ini itu diisolasi di ruangan tertutup yang terdapat di kerajaannya, dan dia meninggal pada usianya yang ke-50 tahun. Gimana menurut kalian, siapa yang paling kejam di antara 4 psikopat yang aku sebutin tadi? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Dan ingat, jangan pernah menjudge seseorang itu hanya dari luarnya saja, karena kita tuh tidak tahu ya isi hati seseorang itu bagaimana. Jadi tetap harus hati-hati dimanapun kalian berada, karena kita nggak pernah tahu kejahatan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Oke, I hope you enjoy this video. Buat kalian yang suka akan videonya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalkan ide-ide dan saran kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. And see you next video. Stay positive dan goodbye.